Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvina Aulia dengan NIM 2522115 dari kelas PTIK 6C. Yang di sini saya membuat tugas UAS Jarnir, jaringan nirkabel. Yang pertama, saya akan membahas tentang antena. Antena adalah sebuah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai penghubung antara sistem transmisi atau penerima sinyal dengan ruang bebas atau atmosfer. Dalam konteks komunikasi nirkabel, antena memegang peran penting dalam memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk mengirim informasi dalam bentuk sinyal radio, televisi, komunikasi maupun sinyal digital lainnya. Antena bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik, khususnya resonansi, yaitu kondisi ketika panjang fisik antena selaras dengan panjang gelombang sinyal yang ditransmisikan atau diterima. Karena panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi, desain antena harus sesuai dengan frekuensi kerja sistem. Misalnya, antena untuk saluran sinyal radio akan berbeda dari antena untuk jaringan WiFi atau satelit. Perangkat ini merupakan komponen kunci dalam berbagai teknologi modern, termasuk komunikasi radio amatir, sistem radar, jaringan nirkabel, sistem navigasi satelit seperti komunikasi militer, dan bahkan sistem Internet of Things atau IoT. Komponen antena itu sendiri terdiri atas beberapa komponen utama yang masing-masing memiliki fungsi spesifik untuk mendukung transmisi dan penerimaan sinyal. Yang pertama, elemen radiasi atau radiating element, yang dimana ini adalah bagian utama dari antena yang bertugas untuk memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik. Elemen ini pola radiasi antena yang sangat dipengaruhi oleh bentuk atau dimensinya. Yang kedua, ada kabel transmisi atau fader, yaitu saluran penghubung antara pemancar atau penerima dengan antena. Kabel ini harus memiliki impedansi yang sesuai agar sinyal tidak mengalami banyak kehilangan ditransmisikan. Yang ketiga, ada matching network atau jaringan penyesuaian impedansi, yang dimana sistem sirkuit yang memastikan kecocokan impedansi antara antena dan perangkat elektronik.
Misalnya, pemancaran atau penerima. Ketidaksesuaian impedansi dapat menyebabkan pantulan sinyal atau refleksi dan mengurangi efisiensi komunikasi. Yang keempat ada ground plane, ini mana bidang logam atau konduktor yang berfungsi sebagai referensi potensial listrik dan memperkuat pola radiasi atau ground plane sangat penting untuk antena jenis monopole seperti antena pada mobil atau jaringan portable. Yang keenam ada radome. Radome adalah penutup pelindung yang terbuat dari bahan non-kondusif seperti plastik atau fiberglass yang tidak mengganggu progresi sinyal. Radome melindungi antena dari hujan, salju, debu, kondisi lingkungan sistem lainnya. Jenis-jenis dari antena itu sendiri meliputi yang pertama ada omnidirectional antenna, ini mana memancarkan antena secara merata ke arah horizontal. Yang kedua ada direction antenna, ini mana memiliki pola radiasi terfokus ke satu arah tertentu. Sangat efisien untuk komunikasi jarak jauh seperti jaringan titik ke titik atau point to point antara gedung atau dalam sistem radar. Yang ketiga ada Yagi-Uda antenna, ini mana antena dengan elemen utama atau drive element, reflektor, dan satu atau lebih elemen direktif atau direktor digunakan secara luas dalam sistem TV analog dan komunikasi radio jarak menengah. Yang keempat ada parabolic dish antenna, yang dimana menggunakan reflektor berbentuk parabola yang memfokuskan sinyal ke sebuah titik fokus tempat diletakkan elemen penerima atau pemancar. Yang kelima ada microstrip antenna, yang dimana ini berukuran kecil dan ringan dan mudah dipasangkan pada permukaan datar. Banyak digunakan oleh perangkat seperti smartphone, portable, drone, GPS, dan peralatan militer lainnya. Yang keenam ada low producing antenna, yang dimana antena multiband yang mampu beroperasi di berbagai frekuensi. Bentuknya mirip dengan Yagi, namun elemen-elemennya berukuran yang berbeda. Misalnya ada tujuan dari dan antena itu sendiri. Secara umum, fungsi antena itu sendiri adalah mengubah energi listrik menjadi gelombang secara elektromagnetik dan saat memancarkan sinyal, dan mengubah gelombang elektromagnetik kembali menjadi sinyal listrik saat menerima sinyal. Antena berperan sebagai media transmisi antar perangkat elektromagnetik
dan ruang bebas. Fungsi lainnya meliputi menyalurkan sinyal dengan efisiensi tinggi ke arah yang diinginkan. Yang kedua, menyesuaikan kekuatan sinyal agar sesuai dengan jangkauan komunikasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas komunikasi agar nirkabel dalam berbagai kondisi geografis. Yang keempat, membantu memperluas cakupan layanan pada sistem komunikasi skala luas seperti jaringan seluler atau satelit. Manfaat dari antena itu sendiri yang pertama yaitu kemampuan komunikasi nirkabel, yang dimana antena ini memungkinkan transmisi data tanpa kabel, baik mau jarak pendek maupun jarak jauh. Yang kedua, solusi pada lokasi sulit, di mana di daerah terpencil yang sulit jangkauan infrastruktur kabel, antena menjadi solusi utama untuk mengakses jaringan komunikasi. Yang ketiga, ada fleksibilitas sistem komunikasi, ini mana antena dapat disesuaikan dan diganti sesuai kebutuhan sistem, memberikan fleksibilitas untuk berbagai aplikasi. Yang terakhir yaitu digunakan dalam banyak sektor. Yang pertama, mulai dari bidang transportasi, militer, kesehatan, pertahanan, hingga penerbangan dan navigasi. Kekurangan dari antena itu sendiri, yang pertama, sensitif terhadap penempatan, ini mana posisi arah dan ketinggian antena sangat mempengaruhi kinerja antena. Yang tidak ditempatkan dengan benar akan mengalami gangguan sinyal. Yang kedua, terpengaruh lingkungannya, mana cuaca ekstrim, bangunan, medan pegunungan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, ada keterbatasan frekuensi, yang dimana antena harus dirancang untuk bekerja optimal pada rentang frekuensi tertentu. Satu antena tidak selalu cocok untuk semua jenis sinyal. Yang keempat, ada gangguan interferensi, yang dimana sinyal dari perangkat lain dapat menyebabkan interferensi, terutama pada lingkungan dengan banyak peralatan elektronik. Internet satelit, di mana definisi dari internet satelit adalah teknologi penyedia layanan internet yang memanfaatkan satelit komunikasi sebagai media transmisi utama untuk mengirim dan menerima data antar pengguna dan server internet, yang dimana berbeda dengan jaringan kabel atau saluran yang bergantung pada infrastruktur fisik seperti kabel optik, menara BTS, atau jalur darat. Internet satelit bekerja dengan sistem komunikasi dua arah melalui gelombang radio yang dipantulkan ke satelit yang mengorbitkan ke bumi. Teknologi ini masing-masing menjadi solusi penting bagi masyarakat di daerah pedesaan, pegunungan, pulau terpencil dari wilayah lain yang dijangkau infrastruktur komunikasi konvensional, dan menggunakan internet satelit pengguna dimanapun di
permukaan bumi. Selama berada dalam cangkupan sinyal, dapat mengakses informasi komunikasi dan menjalankan aktivitas digital seperti browsing email, video conference, hingga transmisi data industri. Komponen satelit sistem internet satelit ini, yang pertama ada satelit komunikasi, yang dimana satelit ini biasanya berada di orbit geostasioner atau GEO, atau orbit rendah atau LEO, dimana fungsinya adalah menerima sinyal dari bumi, memperkuatnya, dan memantulkan kembali ke lokasi lain di bumi. Yang kedua ada VSAT atau Very Small Aperture Terminal, adalah antena parabola kecil yang digunakan oleh pengguna akhir untuk mengirim dan menerima sinyal dari satelit GSAT, menjadi penghubung utama antara perangkat pengguna dan jaringan internet satelit. Yang ketiga ada modem satelit, yang dimana perangkat yang mengkonversi sinyal radio dari antena parabola menjadi data digital yang dapat diproses oleh komputer atau router, dan sebaliknya. Yang ketiga ada stasiun bumi atau hub gateway, yang dimana fasilitas besar di permukaan bumi yang berfungsi sebagai pusat komunikasi antar satelit dan internet global. Yang kelima ada satelit bumi, yang dimana fasilitas besar di permukaan bumi yang berfungsi sebagai pusat komunikasi antar satelit dari internet global. Semua data dari pengguna melewati stasiun bumi untuk diteruskan ke jaringan internet. Yang keenam ada router atau perangkat penghubung lokal, yang dimana satelit sinyal diterima dan diubah oleh modem atau router akan mendistribusikan koneksi internet ke berbagai perangkat seperti komputer, ponsel, atau kamera pengawas. Yang ketujuh ada power supply dan unit kendali, yang dimana beberapa sistem menggunakan unit pengaturan daya dan pengendali yang memastikan sistem antar tetap berkomunikasi dan terkalibrasi dengan posisi satelit di langit. Cara kerja internet satelit, yang pertama pengguna membuka website atau aplikasi melalui perangkat yang terhubung ke router atau modem, dan permintaan data dikirim melalui VSAT ke satelit di orbit. Satelit menerima sinyal dan mengarahkannya ke stasiun bumi atau hub yang terhubung langsung ke jaringan internet global. Server internet memproses permintaan dan mengirimkan data kembali melalui jalur yang sama dari stasiun bumi ke satelit, kemudian kembali ke antena parabola pengguna. Modem satelit mengubah data menjadi bentuk digital yang dapat digunakan oleh perangkat pengguna. Walaupun data menempuh jarak ribuan kilometer hingga 72.000 kilometer pulang pergi, teknologi pengolahan sinyal dan antena modem memungkinkan proses ini bertanggung jawab dalam waktu sepersekian detik. Oh, Yandra, boleh hendak Yandra? Ketian suruh apa Yandra tu Yandra?
Tanda tutup pintu ko Yandra. Terang nga kamayan kare. Tanda tutup pintu dapur ka. Dina. Yang ada juga jenis satelit berdasarkan orbit. Yang pertama ada GEO atau Geostationary Earth Orbit, yang dimana berada di ketinggian sekitar 35.786 km di atas garis khatulistiwa. Yang kedua, satelit tetap berada pada potensi yang sama relatif terhadap permukaan bumi. Yang ketiga, memiliki cakupan luas atau sekitar sepertiga bumi. Ideal untuk siaran TV dan internet yang skala besar. Yang keempat, ada kekurangannya adalah memiliki latensi tinggi karena jarak transmisi yang sangat jauh. Yang kedua ada LEO atau Low Earth Orbit, yang dimana berada pada ketinggian sekitar 200 sampai 2000 km, yang bergerak cepat dan membentuk konstelasi satelit untuk menutupi seluruh bumi. Memiliki latensi rendah dan cocok untuk aplikasi real time seperti video call, game online, dan streaming. Dan yang keempat, digunakan oleh perusahaan seperti Starlink, OneWeb, dan Amazon. Yang ketiga ada MEO atau Medium Earth Orbit, di mana terletak pada LEO dan GEO sekitar 2000 sampai 35.000 km, yang umumnya digunakan untuk sistem navigasi satelit seperti GPS, Galileo, dan GLONASS, yang dimana menawarkan kompromi antara cakupan, kecepatan, dan latensi. Tujuannya yaitu yang pertama, menyediakan akses internet di wilayah tanpa infrastruktur kabel seperti fiber optik atau jaringan seluler. Yang kedua, mendukung konektivitas di sektor kritikal seperti maritim, kapal pesiar, kapal barang, dan nelayan di laut lepas. Yang ketiga ada penerbangan, di mana internet dalam pesawat selama penerbangan. Selanjutnya yaitu militer. Manfaat dari internet satelit yaitu yang pertama, akses global tanpa batas geografis, di mana tidak bergantung pada lokasi selama perangkat memiliki pandangan langsung ke langit atau koneksi tetap bisa dilakukan. Yang kedua, solusi untuk daerah terpencil dan tertinggal, di mana mampu menjangkau lokasi-lokasi seperti hutan, gunung, gurun, pulau, dan lautan lepas yang tidak mungkin dijangkau kabel fiber optik atau tower seluler. Yang ketiga ada instalasi cepat dan fleksibel, tidak memerlukan penggunaan infrastruktur kabel di bawah tanah, ideal untuk kebutuhan darurat proyek sementara. Yang keempat, digunakan dalam banyak sektor strategis, yaitu cocok untuk lembaga pemerintah, organisasi komunikasi, perusahaan pertambangan, logistik, dan pariwisata. Yang keenam, ada ketersediaan stabil di wilayah dengan infrastruktur lemah, di mana saat jaringan kabel atau seluler terganggu, internet satelit
Selanjutnya ada pengaturan dinamis, yang dimana jaringan otomatis beradaptasi ketika node berpindah tempat mati atau bergabung topologi berubah secara real time. Yang keempat ada pengiriman terdesentralisasi, di mana tidak ada titik pusat. Semua node bekerja sama secara kolektif untuk mempertahankan koneksi. Fungsinya dan tujuannya yaitu menyediakan koneksivitas cepat dan fleksibel. Yang kedua, mengurangi ketergantungan terhadap infrastruktur jaringan tetap. Yang ketiga, menunjang operasi teknis dan lapangan. Yang keempat, ada memfasilitasi komunikasi peer-to-peer. Yang kelima, menjadi dasar pengembangan teknologi IoT. Dan manfaat dari jaringan N-Hook sendiri yaitu ada instalasi cepat dan praktis. Yang kedua, biayanya lebih rendah. Yang ketiga, fleksibel dan adiktif. Yang keempat, meningkatkan mobilitas dan probabilitas. Yang kelima, ada efisiensi energi pada skala kecil. Dan yang keenam, ada penerapan luas di berbagai bidang. Kekurangan dan tantangan dari kerja terbatas di skala besar. Yang kedua, ketergantungan pada energi baterai. Yang ketiga, ada keamanan yang rentan. Dan yang keempat, ada kualitas koneksi tidak stabil. Yang kelima, tidak cocok untuk transfer data besar dan stabilitas jangka panjang.